kita ke depan belajarnya itu. Terima kasih juga untuk Mbak host admin ya, atau Mas adminnya yang memfasilitasi untuk kita belajar pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, saya tampilkan soal pembahasannya ya. PPT-nya saya tampilkan sebentar. Apakah sudah nampak ya teman-teman ya? Sudah nampak ya? Sudah nampak? Sudah. Siap. Oke. Kita belajar ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang pembelajaran mata pelajaran sosiologi untuk kesiapan tes CBT UGM jalur mandiri, teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita memasuki soal, saya jelaskan dulu sedikit ya tentang perbedaan antara sistem ujian mandiri termasuk CBT UGM ini dengan sistem ujian sekolah. Jadi sebenarnya sih nggak beda-beda jauh amat ya. Cuma kalau di soal-soal tes seleksi mandiri seperti CBT UGM itu tingkat kesulitannya, tingkat kompleksitas bobot soalnya lebih tinggi dibandingkan ujian sekolah. Karena kita sendiri kan seleksi ke jenjang yang lebih tinggi tentu pastinya membutuhkan kompleksitas soal yang lebih tinggi pula dibandingkan jenjang-jenjang sebelumnya. Maka teman-teman diharapkan untuk termotivasi untuk lebih giat belajar dan berdiskusi dalam berbagai ruang dan forum diskusi teman-teman sekalian, termasuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita mencoba kita mulai masuk ke soal-soal ya teman-teman ya. Bentar teman-teman. Nah teman-teman sekalian, sebelum memasuki soal pertama, saya jelaskan terlebih dahulu tentang petunjuk pengerjaan soal pada CBT UGM ya, atau pada SBMPTN seperti beberapa tahun sebelumnya. Yaitu ada 3 petunjuk cara pengerjaan soal. Yang pertama ada petunjuk A, yang berarti teman-teman harus memilih salah satu opsi yang benar antara opsi A, B, C, D, atau E. Kemudian ada petunjuk B, di mana teman-teman nanti disuguhkan dengan model soal sebab akibat. Artinya jika opsinya itu A berarti pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Kalau opsinya B berarti ada pernyataannya benar, alasannya benar, dan tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau C berarti pernyataannya benar dan alasan salah. Kalau D pernyataannya salah, alasannya benar. Kalau E pernyataan maupun alasan keduanya salah. Kemudian teman-teman juga nanti akan ditunjukkan soal petunjuk C, di mana teman-teman akan disuguhkan beberapa opsi angka 1 sampai 4, di mana A opsinya itu jika 1, 2, dan 3 yang benar, opsi B jika nomor 1 dan 3 yang benar, opsi C jika nomor 2 dan 4 yang benar, opsi D jika nomor 4 yang benar, atau opsi E jika semua opsi nomor itu benar. Oke teman-teman, kita akan memasuki soal pertama ya. Nah teman-teman, soal pertama itu mengenai hubungan antara urbanisasi dan mobilitas sosial. Nah menarik sekali teman-teman sekalian, karena masih banyak orang ya yang tidak menyadari bahwa ternyata urbanisasi itu ternyata ada loh hubungannya dengan mobilitas sosial. Nah seperti apa? Mari kita lihat soalnya. Nah, soalnya begini teman-teman, soal model soal C ini. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah 1. Urbanisasi adalah suatu bentuk mobilitas sosial. 2. Urbanisasi adalah suatu bentuk mobilitas sosial horizontal. 3. Urbanisasi merupakan suatu bentuk mobilitas sosial vertikal. 4. Urbanisasi tidak berkaitan dengan mobilitas sosial. Nah, coba kita memasuki pembahasannya teman-teman sekalian. Nah, pembahasannya begini. Urbanisasi itu kan kita tahu sendiri kan adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, ternyata urbanisasi ini ada hubungannya teman-teman dengan
mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Nah, urbanisasi itu teman-teman sekalian bisa memfasilitasi mobilitas horizontal vertikal, social climbing, atau bisa juga social climbing mobilitas vertikal ke atas, atau juga mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, ketika seseorang dari desa pindah ke kota, mereka berpeluang mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, atau pendidikan yang lebih tinggi, atau gaya hidup yang lebih modern, teman-teman sekalian ya, sehingga status sosialnya itu meningkat. Misalnya ya itu contoh dari suatu apa namanya itu hubungan antara mobilitas vertikal dengan apa namanya itu mobilitas dengan urbanisasi. Contoh, seorang petani dari desa, misalkan dia tuh pindah ke kota. Nah, ketika di kota dia tuh punya bekal keterampilan, relasi yang cukup banyak kan, sehingga dengan kerja kerasnya dia tuh bisa menjadi manajer di perusahaan, di sebuah perusahaan. Nah, itu kan ketika dia tuh berurbanisasi, dia itu meningkat status sosialnya dari yang tadinya itu petani sekarang menjadi manajer di sebuah perusahaan, teman-teman sekalian. Atau bisa juga kebalikannya, teman-teman sekalian. Misalkan seorang petani yang awalnya dia itu bekerja di desa menjadi buruh tani, ketika di kota ternyata kehidupannya tidak lebih baik. Justru dia itu menjadi gelandangan atau menjadi pengemis. Artinya urbanisasi membuat dia tuh mobilitas vertikalnya itu turun, teman-teman sekalian. Status sosialnya itu turun. Maka terjadi penurunan status sosial atau social sinking ya, teman-teman sekalian. Atau bisa juga urbanisasi itu merupakan sebuah jalur yang membuat seseorang itu mengalami mobilitas sosial horizontal, teman-teman sekalian. Artinya ketika dia itu pindah ke kota, status sosialnya itu berubah memang, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, contohnya misalkan ketika petani dari desa pindah ke kota menjadi supir taksi, artinya dia itu mengalami mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena antara supir taksi dengan pekerjaan petani sebelumnya itu tidak terjadi perubahan secara signifikan, baik dari segi penghasilan maupun dari segi gaya hidup. Maka dia mengalami mobilitas sosial horizontal. Artinya terjadi mobilitas horizontal itu kalau tidak ada perubahan signifikan dalam perubahan status sosial sebelumnya, teman-teman sekalian gitu. Jadi teman-teman, urbanisasi itu bisa membuat peluang seseorang itu menaikkan mobilitas sosialnya baik vertikal naik atau turun, atau bisa juga membuat mobilitas horizontal. Nah, kita coba kembali ke soal ya yang sebelumnya. Nah, coba kita identifikasi nih. Satu, organisasi adalah suatu bentuk mobilitas sosial. Betul, ya. Dua, urbanisasi adalah suatu bentuk mobilitas sosial horizontal. Oh, betul. Tiga, urbanisasi merupakan suatu bentuk mobilitas vertikal. Betul. Yang keempat, urbanisasi tidak berkaitan dengan mobilitas sosial. Salah. Jadi opsi yang betul adalah 1, 2, dan 3 ya. Jawabannya A, teman-teman ya. Kalau menurut petunjuk soal ya. Itu. Jadi jawabannya A, teman-teman ya sekalian. Oh ya teman-teman, tadi ada yang kelupaan ya teman-teman ya. Saya bisa mempersilakan teman-teman untuk bertanya, baik di kolom komentar atau melalui langsung ya, bertanya secara langsung ya, dengan raise hand. Bisa juga ya, lewat kolom komentar atau raise hand, itu ya. Jadi nanti saya akan teman-teman bisa berdiskusi di luar konteks soal juga boleh, soal lain juga boleh teman-teman. Yang penting membuat teman-teman tuh happy dan nyaman dan senang gitu. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman sekalian. Mengenai kelompok sosial. Nah ya, coba kita bahas. Nah, kelompok sosial bersifat dinamis dan bukan statis. Sehingga kelompok sosial tentu akan mengalami perubahan dalam pada kurun waktu tertentu. Perubahan tersebut bisa jadi bukan dikarenakan perilaku individu, melainkan perilaku kolektif anggotanya. Berikut ini merupakan perilaku kolektif yang dapat memperbesar risiko kehancuran atau keretakan sosial sebuah kelompok sosial. Satu, antara anggota saling curiga, ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada evaluasi, adanya perlakuan yang tidak adil. Nah, coba kita bahas teman-teman sekalian.
Nah, jadi teman-teman, saya merangkum ya dari beberapa sumber ya, ada beberapa faktor yang membuat kelompok sosial itu mengalami kerentanan untuk mengalami semacam disintegrasi ya, atau semacam perpecahan sosial. Nah, teman-teman sekalian, misalkan ada beberapa 6 nih. Yang pertama itu misalkan sikap saling curiga antar anggota. Nah, kehilangan kepercayaan dan saling mencurigai dapat menghambat kerjasama. Contohnya, konflik di partai politik karena dualisme kepemimpinan. Ya jelas, karena misalkan di sebuah partai politik, misalkan, setelah pilpres misalkan, ternyata ada 2 kepemimpinan nih. Ternyata antara 2 kepemimpinan ini tidak saling kompak nih. Maka timbul saling curiga, tidak saling percaya lagi. Maka bisa menimbulkan konflik atau keretakan sosial. Atau bisa juga adanya pihak yang dirugikan. Jika ada anggota yang merasa diperlakukan tidak adil, dapat memicu kemarahan, misalkan demo buruh pabrik karena upah atau tunjangan tidak adil. Ya jelas, karena ketika misalkan buruh itu tidak mendapatkan upah yang semestinya, tidak mendapatkan cuti libur, tidak mendapatkan asuransi yang memadai, itu kan ada yang dirugikan tuh. Ya, maka kemudian bisa timbul konflik atau keretakan sosial. Yang ketiga, bisa juga tidak ada evaluasi. Tanpa evaluasi, masalah dalam kelompok tidak teridentifikasi dan diatasi. Contohnya pergantian pengurus klub sepak bola karena tidak adanya evaluasi kerja. Ya, misalkan kemarin kekalahan Indonesia ketika melawan Uzbekistan misalkan di Piala Asia 2024. Misalkan pelatihnya Sintayong itu dipersalahkan, manajer PSSI juga dipersalahkan nih. Sedangkan anggota yang lain tuh merasa tidak ingin dipersalahkan. Nah, itu kan ada masalah pergantian kepengurusan tuh. Nah, kalau tidak dievaluasi kan nanti bakal menimbulkan konflik dan berdampak buruk pada perkembangan sepak bola di Indonesia. Yang keempat, misalkan perlakuan tidak adil. Ketidakadilan dalam perlakuan dapat menimbulkan kemarahan dan perpecahan. Misalkan konflik komunitas agama karena diskriminasi akses pekerjaan. Ya, misalkan itu kan, misalkan di sebuah di sebuah perusahaan ternyata ada kriteria tertentu saja, hanya dari orang agama tertentu saja yang diterima kerja, atau suku tertentu saja yang diterima kerja. Itu kan tidak adil kan, padahal itu perusahaan-perusahaan negeri itu misalkan di bawah naungan pemerintah, itu kan bisa menimbulkan perlakuan yang tidak adil itu. Yang kelima, bisa juga karena perbedaan individual, misalkan perbedaan persepsi, keinginan, pendapat dapat memicu konflik. Contohnya perpecahan pertemanan karena perbedaan pandangan politik. Wah, misalkan kemarin di Pilpres ya, ada teman A, ada teman seseorang yang punya jago di di calon presiden A, temannya di B, temannya lagi di C, masing-masing beda pendapat nih. Nah, kalau tidak diinginkan kan bisa menimbulkan konflik kan, perpecahan kan di antara ketiga persahabatan ini gara-gara perbedaan pilihan. Bahkan sempat juga loh ada sepasang suami istri yang hampir cerai karena perbedaan pilihan politik. Ada itu, faktanya ada demikian teman-teman sekalian. Yang keenam, misalkan perubahan sosial cepat. Perubahan nilai norma budaya secara cepat dapat menyebabkan keguncangan. Nah, misalkan konflik antara generasi tua dan muda terkait gaya hidup digital. Misalkan anak-anak muda kekinian sekarang itu kan gaya hidupnya kan serba instan, dimanjakan dengan teknologi digital, sedangkan generasi-generasi yang sudah sepuh atau yang sudah tua kan tidak mengalami hal yang seperti itu kan ketika mereka muda. Maka terjadi perbedaan pandangan hidup, perbedaan budaya, perbedaan konstruksi budaya, sehingga itu menimbulkan konflik karena adanya perubahan sosial yang cepat yang lebih dirasakan oleh generasi kekinian. Nah, itu juga menimbulkan konflik teman-teman sekalian. Oke, coba kita identifikasi soalnya teman-teman sekalian. Yang pertama, antara anggota saling curiga, betul. Yang kedua, ada pihak yang merasa dirugikan, oh betul. Tidak ada evaluasi, betul. Adanya perlakuan yang tidak adil, betul. Jadi keempat faktor ini teman-teman itu menyebabkan memperbesar risiko kehancuran sebuah kelompok sosial. Jadi jawabannya teman-teman ya. Semuanya betul. 1, 2, 3, dan 4 semuanya betul, semuanya benar opsinya. Oke, kita kembali ke soal berikutnya teman-teman sekalian. Tentang perubahan sosial. Nah, ini. Menarik ini perubahan sosial ini.
Nah, soalnya begini, saya bacakan. Masyarakat yang heterogen memiliki sikap terbuka terhadap perubahan sosial melalui penerimaan budaya luar, sebab warga desa yang cenderung homogen lebih khawatir dengan masuknya budaya asing. Nah, ini kan model soal B, teman-teman. Kita mengidentifikasi apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, mari kita identifikasi satu persatu. Kita kuliti satu persatu. Nah, ini. Nah, teman-teman, saya jelaskan dulu ya mengenai konsep masyarakat heterogen. Nah, teman-teman sekalian, masyarakat heterogen atau masyarakat plural ya, masyarakat majemuk ya, itu umumnya ya, itu ada di kota-kota besar, teman-teman. Di kota-kota Jabodetabek ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di kota-kota misalkan di luar Pulau Jawa juga sekarang juga makin berkembang heterogenitas masyarakatnya di kota-kotanya ya. Misalkan di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan misalkan ya. Nah, teman-teman sekalian, masyarakat heterogen yang cenderung umumnya itu di kota-kota, apalagi di kota-kota besar, itu mereka itu lebih terbuka, lebih welcome terhadap perubahan sosial. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu keragaman. Nah, masyarakat heterogen itu kan terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan identitas. Nah, adanya berbagai keragaman ini, teman-teman sekalian, itu yang membuat orang-orang di perkotaan yang umumnya itu lebih bisa memahami tentang berbagai macam keragaman, latar belakang sosial, budaya, identitas, etnis, dan pemikiran-pemikiran serta ideologi-ideologi. Sehingga ketika ada pendatang-pendatang baru dari luar, mereka lebih terbuka karena mereka sudah terbiasa dengan interaksi sosial yang lebih beragam. Seperti itu. Yang kedua bisa juga karena faktor keterbukaan sosial. Karena adanya keragaman tadi membuat masyarakat heterogen yang umumnya di kota-kota itu lebih terbuka terhadap perubahan sosial, lebih welcome. Karena mereka sudah terbiasa dengan interaksi yang lebih heterogen, yang lebih plural, yang lebih bisa menghargai perbedaan-perbedaan sosial budaya, sehingga mereka lebih terbuka dengan masuknya beragam budaya yang lebih baru. Entah itu budaya liberal, budaya sosialis, budaya fundamentalis, mereka semua welcome. Di kota itu tumplek-plek jadi satu itu. Yang ketiga bisa juga karena mobilitas. Artinya masyarakat heterogen itu tingkat mobilitasnya itu sangat tinggi, yang lebih tinggi ya teman-teman ya dibandingkan di desa ya. Baik secara fisik maupun sosial. Nah, perpindahan orang itu dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang sosial, dari berbagai identitas budaya, dari berbagai sikap-sikap dan pemikiran, itu lebih mempercepat terjadinya perubahan sosial. Karena misalkan sendiri kita lihat di Jakarta misalkan itu kan tingkat mobilitasnya kan sangat tinggi sekali kan. Berbagai orang datang ke situ kan untuk bekerja, untuk studi kan. Sehingga perubahan sosial itu lebih cepat ada di Jakarta. Karena mobilitas ini lebih cepat terjadi di Jakarta misalkan, maka tak heran perubahan sosial juga lebih umumnya lebih cepat terjadi di Jakarta kan. Entah itu secara fisik maupun budaya, misalkan pembangunan gedung-gedung misalkan ya, atau misalkan dengan pertunjukan budaya-budaya luar negeri lintas daerah, nah itu kan semuanya ada di kota-kota kan yang masyarakatnya kan cenderung lebih heterogen. Yang ketiga yang berikutnya bisa juga karena ekonomi. Kota-kota besar seringkali menjadi pusat ekonomi dan bisnis yang menuntut adaptasi terhadap perubahan pasar dan tren global. Ya kita tahu sendiri kan kota-kota besar seperti di Surabaya, di Bandung, di Jakarta itu kan menjadi pusat-pusat dari investasi ekonomi, pembangunan ekonomi yang lebih mutakhir kan, sehingga itu kan menuntut itu kan keterbukaan terhadap dunia luar kan, terhadap investor asing, terhadap masyarakat asing, terhadap budaya dari luar daerah kan untuk bisa berkembang berlanjut itu teman-teman sekalian untuk meningkatkan kekuatan ekonomi pasar yang ada di kota. Nah itu kan ini kan kalau masyarakat heterogen ya. Nah sekarang kita identifikasi masyarakat homogen yang ada di desa. Nah ini. Nah di sisi lain masyarakat desa yang cenderung homogen seringkali lebih khawatir dengan masuknya budaya asing ke desa mereka. Karena apa? Pertama, keterikatan budaya. Masyarakat desa seringkali memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya dan tradisi lokal yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Misalkan contohnya budaya gotong royong teman-teman sekalian. Di desa itu budaya gotong royong itu sangat kuat sekali.
masih sangat kental sekali teman-teman sekalian, dan sudah dipelihara selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat setempat, teman-teman sekalian. Artinya ketika misalkan ada pengaruh dari luar, misalkan tentang sosialisasi tentang prestasi individu, tentang ekonomi pasar, atau misalkan pengetahuan tentang misalkan tentang liberalisme, misalkan masuk ke desa, wah itu kan bahaya sekali kan, akan mengancam, akan merusak budaya gotong royong. Karena budaya gotong royong itu kan budaya yang sangat mengedepankan solidaritas sosial, sedangkan budaya-budaya seperti prestasi individu, budaya ekonomi pasar, liberalisme itu kan lebih lebih berpusat pada individual, sedangkan gotong royong itu kan lebih kepada solidaritas sosial. Jadi berbeda banget kan. Makanya orang-orang desa sangat kuat sekali dengan budaya gotong royong itu sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya bisa juga karena kekhawatiran akan budaya. Nah, orang desa itu, masyarakat desa itu budayanya itu lebih stabil, lebih sederhana, teman-teman sekalian. Artinya ketika ada budaya asing masuk, itu akan mengancam stabilitas mereka. Misalkan budaya makan nasi tiwul misalkan, atau makan nasi jagung misalkan di desa, itu menjadi bagian dari budaya orang desa kan, untuk memperkuat ketahanan ekonomi pangan orang desa misalkan. Nah kalau ada misalkan budaya makan hamburger atau budaya makan yang berbau KFC misalkan masuk ke desa, itu kan bahkan merubah mindset orang desa kan, bahkan meninggalkan budaya makan jagung atau makan tiwul, dan akan lebih berorientasi pada semacam industri makanan. Jadi makanan tidak lagi untuk kebutuhan sosial, tapi untuk kebutuhan ekonomi misalkan, itu kan juga akan menjadi sebuah ancaman kan terhadap budaya pangan yang ada di desa. Yang berikutnya bisa jadi juga karena konservatisme. Konservatif itu teman-teman artinya adalah memegang teguh nilai-nilai dan norma tradisional ya. Artinya ketika ada sebuah perubahan itu dapat mengancam atau mengganggu tatanan sosial yang bermanfaat. Artinya misalkan seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, gotong royong. Gotong royong itu kan bagian dari konservatisme di desa, gitu kan. Itu baik sekali. Jadi konservatisme itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang statis kan, tapi bisa juga atau bahkan menjadi landasan untuk memelihara kestabilan sosial. Artinya ketika ada budaya ekonomi pasar, liberalisme masuk ke desa, itu kan bisa mengancam tatanan dari nilai dan norma sosial, termasuk gotong royong atau ketahanan sosial yang ada di dalamnya. Kemudian bisa juga karena adanya keterbatasan informasi, teman-teman sekalian. Artinya sekarang itu kan masyarakat desa ya, itu kan umumnya kan sudah sedikit melek teknologi ya, sudah dipasang wifi di desa-desa. Artinya keterbatasan itu kan sudah semakin menurun, walaupun tetap punya landasan norma dan nilai yang kuat kan untuk mempertahankan tatanan nilai yang ada di desa. Nah, misalkan teman-teman bisa melihat contohnya, misalkan di desa ada Baduy, suku dalam Baduy kan, itu kan mereka sangat tertutup sekali dengan informasi dari luar, takutnya mengganggu kestabilan budaya yang ada di suku Baduy dalam misalkan. Karena suku Baduy dalam itu sangat memegang teguh sekali budaya adat tradisional. Artinya ketika kita misalkan masuk ke komunitas suku Baduy dalam misalkan, di sana tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada saluran komunikasi yang modern, semuanya sudah tradisional. Artinya mereka sangat membatasi sekali informasi dari luar, sehingga sulit terjadi perubahan sosial, teman-teman sekalian. Itu artinya perubahan sosial itu artinya ketika tidak terjadi perubahan sosial di desa, bukan berarti desa itu tidak maju ya, karena memang ada hal lain yang untuk mempertahankan ketahanan sosial budaya. Nah, mari kita kembali ke soal, kita identifikasi soalnya, teman-teman sekalian. Nah, masyarakat heterogen memiliki sikap terbuka terhadap perubahan sosial melalui penerimaan budaya luar. Betul, betul ya, betul. Sebab warga desa yang belum homogen lebih khawatir dengan masuknya budaya asing, betul juga. Tapi gini teman-teman sekalian, antara masyarakat heterogen di kota dengan masyarakat homogen di desa itu kan sesuatu yang berbeda kan. Tidak ada keterkaitan kan, berbeda jauh kan. Maka tidak ada hubungan sebab akibat. Maka jawabannya adalah yang B, teman-teman. Betul, pernyataan betul, alasan betul, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, itu ya jawabannya, teman-teman ya. Jawabannya yang B, teman-teman ya. Itu.
Oke, 3 soal sudah kita lalui. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Silakan lewat raise hand atau lewat chat. Silakan. Ada nggak? Monggo, saya persilakan. Silakan, teman-teman. Ada? Oh ya, ada nih lewat apa lewat chat. Oke, baiklah kita lanjut teman-teman ya. Siap? Oke, siap, siap. Siap, siap. Kita masuk ke penyimpangan sosial teman-teman sekalian. Nah, kita masuk ke penyimpangan sosial. Kita masuk soalnya. Nah, kejahatan atau penyimpangan sosial berat, atau kejahatan atau penyimpangan sosial berat merupakan gejala yang lumrah karena dijumpai dalam semua masyarakat. Hal itu merupakan pernyataan mengenai karakteristik kejahatan berdasarkan A. Teori asosiasi diferensiasi, B. Teori konflik, C. Teori labeling, D. Teori nonkonformitas, atau E. Teori fungsi. Nah, mari kita bedah satu persatu ya teman-teman ya, dari A sampai E. Nah, teman-teman sekalian, pertama saya akan menjelaskan tentang teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu, perhatikan teman-teman ya, saya garis bawah ya, seseorang itu mempelajari nilai-nilai dan perilaku menyimpang dari lingkungan pergaulan atau subkultur yang menyimpang. Jadi, menurut teori Sutherland, asosiasi diferensial, terjadi penyimpangan itu karena seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang menyimpang juga, teman-teman sekalian. Contohnya fenomena remaja pelaku politik atau kekerasan di Jogja, karena bergaul dengan kelompok geng motor yang anarkis. Karena memang teman-teman di Jogja ini beberapa waktu yang dulu ya itu memang banyak dirasakan dengan kritik atau seseorang yang melakukan kekerasan dengan senjata tajam asal melukai aja tuh, terutama terjadi di malam hari itu karena apa? Karena kemungkinan besar pelakunya itu bergaul dengan orang-orang yang sudah sebelumnya itu sebagai pelaku atau pelaku penyerangan orang itu kan seperti itu. Nah itu kan menunjukkan adanya perilaku menyimpang itu adalah karena adanya pergaulan yang keliru, pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang juga kan itu kan. Yang kedua ada teori konflik, mendefinisikan bahwa penyimpangan dan membuat hukum untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Artinya gini teman, kalau teori konflik itu penyimpangan itu terjadi karena adanya kekuasaan yang timpang, adanya relasi kuasa yang tidak seimbang teman-teman sekalian. Ya kita lebih mengenalnya dengan istilah kalau yang lebih populer ya, artinya hukum itu adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Nah, artinya hukum itu hanya berlaku untuk orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan secara sosial. Nah, sedangkan mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, otoritas itu lebih kebal terhadap hukum teman-teman sekalian. Atau kalau mereka itu kena hukum ya, mereka itu hukumannya ringan atau diubah misalkan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Misalkan kemarin kasus Sambo ya. Nah, itu kan yang dulunya sempat heboh kan, itu kan Sambo kan itu kan dihukum awalnya kan hukuman mati tuh. Nah, karena dia itu dekat dengan para pejabat kekuasaan di kepolisian. Akhirnya Sambo itu hukumannya itu di breakdown menjadi hukuman seumur hidup gitu. Nah, sedangkan orang-orang kelas bawah yang melakukan pembunuhan misalkan, itu kan bisa terancam hukuman seumur hidup, hukuman mati itu kan karena adanya penyimpangan kekuasaan kan. Contoh lain misalkan karena kasus pengembangan pajak Panama Papers tahun 2016 yang melibatkan orang-orang kaya cenderung dihukum lebih ringan karena kasus Panama Papers yang ada di salah satu negara itu kan juga melibatkan masyarakat kelas bawah, tapi masyarakat kelas bawah itu yang lebih kena getahnya, lebih banyak kena dampaknya dibandingkan mereka yang dekat dari kelas pejabat misalkan seperti itu. Yang ketiga itu ada teori labeling dari Agri Temat ya. Nah, seseorang itu menjadi menyimpang karena diberi cap atau label karena menyimpang sebagai masyarakat karena dianggap menyimpang oleh masyarakat. Misalkan remaja mantan narapidana yang kesulitan diterima bekerja karena dicap bekas napi. Nah, bekas napi ini yang kadang-kadang membuat orang itu kan minder kan, sulit berinteraksi sosial, sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Makanya itu yang kadang-kadang cap-cap negatif itu yang membuat orang itu berpikir wah daripada saya bergaul memperbaiki saya dan saya sudah dicap dulu ya mending saya sekalian aja berbuat jahat lagi. Nah itu kan juga menjadi faktor penyimpangan sosial kan, faktor terjadinya penyimpangan sosial.
Yang keempat ada teori nonkonformitas dari Robert Merton. Perhatikan yang saya garis bawah ya, terjadi karena ketidaksesuaian cara mencapai tujuannya didamkan dengan sarana yang tersedia. Misalkan di dalam norma masyarakat kita, teman-teman sekalian, pekerjaan PNS itu kan menjadi pekerjaan yang idaman kan. Tapi ada orang-orang yang ingin menjadi PNS, kemudian mencapainya dengan cara yang tidak halal, misalkan dengan suap, dengan korupsi, dengan jual beli jabatan kan. Nah begitu juga misalkan dengan apa ya, norma sosial yang ada di tengah-tengah kita yang menyatakan bahwa pekerjaan polisi, tentara itu pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang sangat diidamkan oleh apa ya, orang-orang yang nantinya itu mencari mantu misalkan. Nah itu kan membuat orang-orang itu kan untuk apa ya, bersemangat untuk menjadi polisi atau TNI kan. Tapi ada juga dengan cara yang tidak halal kan, misalkan dengan nyogok sampai ratusan juta, itu ada kasus seperti itu teman-teman sekalian. Nah itu kan apa ya, itu sesuai dengan teori nonkonformitas dari Robert Merton. Nah yang kelima itu teori fungsi atau Durkheim dari Emil Durkheim. Nah penyimpangan itu terjadi karena apa? Karena penyimpangan itu sesuatu yang normal atau lumrah. Nah karena normal atau lumrah teman-teman sekalian, nah, penyimpangan itu justru untuk memperkuat fungsi kontrol sosial lembaga hukum dalam mengatur masyarakat. Nah, misalkan contohnya maraknya praktik ujaran kebencian di media sosial mendorong pemerintah menerbitkan undang-undang ITE untuk mengatur konten budaya di dunia maya. Nah, justru ketika banyak sekali kasus ujaran kebencian di media sosial, postingan-postingan yang tidak baik, nah akhirnya membuat pemerintah itu memperkuat kontrol sosialnya dengan mengeluarkan kebijakan atau undang-undang yang apa, yang nantinya itu bakal memblokir misalkan apa namanya itu konten-konten yang tidak sehat. Nah, yang terbaru teman-teman ya, pemerintah tuh punya wacana kebijakan untuk menghapus game-game yang dirasa itu berbahaya bagi anak-anak di bawah umur. Nah, karena itu kan nanti berdampak tidak baik, misalkan menimbulkan perilaku kekerasan, bullying kan. Maka akhirnya kemudian pemerintah itu memperkuat kontrol. Karena itu kan sekarang itu kan semakin banyak kekerasan terjadi di sekolah-sekolah, di apa di lingkungan pertemanan karena adanya game-game yang tidak baik kan untuk anak-anak di bawah umur. Maka kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, memperkuat fungsi kendalinya dengan mengeluarkan kebijakan yang akan menghapus beberapa game yang dirasa tidak baik untuk anak-anak di bawah umur, teman-teman sekalian. Maka kita identifikasi soalnya, teman-teman ya. Kejahatan atau penyimpangan sosial berat merupakan gejala yang lumrah karena dijumpai dalam semua masyarakat. Hal itu merupakan pernyataan mengenai karakteristik kejahatan berdasarkan A, dari asosiasi diferensiasi itu salah ya. B, teori konflik itu juga salah. C, teori labeling juga salah. D, teori konformitas itu juga salah. Nah, yang betul adalah E ya teman-teman ya, teori fungsi. Nah, itu ya teman-teman ya. Mari kita ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang mungkin tidak diajarkan di kurikulum sekolah kalian kan, tentang masyarakat risiko. Nah, masyarakat risiko ini ada hubungannya dengan perubahan sosial teman-teman sekalian. Nah, seperti apa? Nah, mari kita bedah ya, teman-teman, kita bedah bersama-sama. Nah, sosiolog berkebangsaan Jerman bernama Ulrich Beck menyatakan bahwa masyarakat abad modern adalah masyarakat risiko. Nah, kaitannya dengan perubahan sosial adalah A, sisi positif industrialisasi lebih banyak dirasakan golongan elit. B, masyarakat dunia dihadapkan pada efek pemanasan global. C, bertambahnya tingkat kemiskinan. D, menyebarnya wabah penyakit. Atau E, masifnya penggunaan internet. Nah, mari kita bedah teman-teman sekalian. Nah, industrialisasi yang dimulai dengan revolusi industri abad ke-18 itu membawa banyak kemajuan teman-teman, terutama di bidang produksi massal barang ya. Tapi juga membawa dampak buruk terhadap eksploitasi lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja murah. Nah, kemudian muncul nih sosiolog Ludwig ini mengidentifikasi itu sebagai sebuah masyarakat risiko dari sebuah industrialisasi teman-teman sekalian. Nah, dan itu menjelaskan bahwa industrialisasi yang pangkalnya itu dari revolusi industri di abad ke-18 sampai abad ke-20, abad ke-21,
itu menimbulkan banyak risiko, banyak ancaman-ancaman, banyak apa ya semacam kerentanan-kerentanan lah. Ya itu ya. Beck menjelaskan bahwa risiko akibat industrialisasi itu seperti pencemaran dan bencana alam, bencana lingkungan itu menjadi perhatian utama dari masyarakat modern teman-teman sekalian. Artinya risiko-risiko itu kan merupakan apa ya efek samping lah ya, atau semacam apa ya semacam dampak-dampak yang tidak terduga. Atau kalau kita meminjam bahasanya Robert Merton kan itu dampak laten kan, yang tiba-tiba terjadi. Nah itu kan seperti itu. Ya seperti bencana alam, polusi udara, bahkan COVID-19 itu sebenarnya juga bagian dari dampak industrialisasi teman-teman sekalian. Karena orang-orang kan apa ya termotivasi untuk mengeksploitasi alam, hutan, ya kan sehingga kan menimbulkan wabah penyakit kan yang menyebar secara global. Nah, itu kan bagian dari risiko dalam abad modern sekarang ini kan teman-teman sekalian. Artinya pengaruh industrialisasi di abad ke-18 itu menyebar sampai sekarang itu berkembang teman-teman sekalian dan berbagai bentuk, entah itu lewat apa, lewat perilaku, lewat kegiatan ekonomi yang lebih cenderung eksploitatif, yang merusak, yang mendominasi, yang ingin menang sendiri teman-teman sekalian. Nah, meskipun resikonya itu tidak pasti, artinya sulit diprediksikan. Misalkan apa memprediksi gempa bumi kan tidak mungkin. Apa BMKG kan menentukan apa kapan waktunya, kapan terjadinya, jamnya berapa kan nggak mungkin. Tapi setidaknya kan bisa diprediksi atau memprediksi apa bencana polusi udara atau COVID-19 itu kan tidak bisa diprediksi sebelumnya kan. Tiba-tiba itu sesuatu yang tidak pasti, tapi tiba-tiba ada itu. Nah, tiba-tiba terjadi apa ya dengan sendirinya lah itu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak pasti, resiko itu sesuatu yang tidak pasti, tapi pasti terjadi itu. Ya, itu. Artinya tiba-tiba aja nongol karena itu merupakan dampak yang sudah lalu-lalu kan itu kan. Nah, tapi teman-teman sekalian, resiko itu bisa diprediksi, bisa diantisipasi, bahkan bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh kelompok-kelompok yang pas berkuasa, kelompok elit, kelompok dominan. Contohnya misalkan kelas atas itu dapat membeli kendaraan ramah lingkungan kan untuk mengurangi polusi udara. Sedangkan masyarakat yang apa yang menengah ke bawah itu kan hanya bisa membeli kendaraan yang lebih berpolusi karena polusi udara itu kan dampak dari adanya industrialisasi kan. Dampak dari adanya pembangunan pabrik, penggunaan sepeda motor, penggunaan kendaraan modern yang menggunakan bensin, bahan bakar fosil, ya kan seperti itu. Maka kemudian dia menciptakan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini teman-teman sekalian itu dampak yang sangat luar biasa sekali terhadap kehidupan masyarakat dunia. Entah dari iklim, dari ancaman sumber pangan, bencana alam yang semakin sulit diprediksi, itu kan menimbulkan kebocoran gas ozon kan yang ada di langit kan, yang ada di apa di udara. Nah, itu. Maka itu yang menyebabkan adanya kemudian pemikiran-pemikiran, wah bagaimana nih kalau misalkan apa ya dampak-dampak ini kita jadikan peluang nih untuk membuat apa ya sesuatu yang lebih menguntungkan, tapi hanya eksklusif hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja teman-teman sekalian. Artinya orang-orang kaya ini bisa membeli risiko, bisa mengamankan risiko mereka teman-teman sekalian. Beck menyoroti kedasaraan baru dalam masyarakat risiko, di mana kelompok elit dapat melindungi diri sendiri dari risiko, sementara kelompok rentan harus menanggung beban yang lebih besar. Ini kan terjadi ketimpangan sosial teman-teman sekalian. Mereka yang berada dalam kelas menengah ke atas itu bisa melindungi diri dari risiko, bisa lebih memproteksi diri dari risiko teman-teman sekalian. Sedangkan mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, mereka itu lebih rentan karena tidak punya banyak modal untuk membeli sesuatu yang untuk melindungi risiko mereka teman-teman sekalian. Nah, kan terjadi ketimpangan sosial kan karena adanya risiko yang bisa diperjualbelikan atau dikomodifikasi atau dijadikan ladang bisnis teman-teman sekalian. Itu. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya kolektif untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Nah, jadi misalkan ketika kita sekarang itu hidup di abad yang penuh kerentanan ya, sebagai masyarakat risiko, nah kita itu harus lebih aware lah, lebih reflektif, lebih tahu diri untuk bisa lebih mengelola lingkungan kita, misalkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, lebih banyak menggunakan transportasi umum misalkan, atau yang jaraknya dekat ya, atau misalkan jalan kaki yang jaraknya dekat dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke sekolah kan, sehingga itu mengurangi intensitas penggunaan kendaraan bermotor teman-teman sekalian.
Atau bisa juga kita ikut menyuarakan kampanye tentang pelestarian lingkungan, tentang penanaman pohon-pohon yang dapat mengurangi risiko dari pemanasan global. Itu teman-teman sekalian. Nah, di bagian berikutnya saya akan menjelaskan contoh lain dari risiko yang dijadikan ladang bisnis teman-teman sekalian. Nah, itu saya jelaskan di bagian berikutnya nih. Nah, contoh lain terkait risiko yang dijadikan ladang bisnis. Yang pertama itu adalah layanan keamanan pribadi. Misalkan Pas mampu membayar jasa perlindungan keamanan pribadi untuk melindungi diri dari risiko kejahatan dan kekerasan. Karena memang risiko lingkungan tidak apa ya, konsep risiko masyarakat risiko dari ulah baik teman-teman sekalian itu tidak hanya melingkupi terkait dengan masalah lingkungan, tapi juga bisa dikembangkan dalam bidang lain, misalkan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik. Misalkan dalam bidang sosial, sekarang di zaman modern itu kan banyak terjadi kejahatan, banyak kriminalitas semakin meningkat, kerentanan kejahatan semakin besar. Maka kelas-kelas elit yang punya banyak duit, punya banyak modal, itu kan bisa tuh menyewa bodyguard ya kan untuk melindungi mereka itu dari gangguan perampok, gangguan preman misalkan. Yang kedua itu adalah akses kesehatan eksklusif. Nah, kelas elit dapat menikmati layanan kesehatan premium seperti sakit atau dokter khusus dan obat-obatan termahal untuk meminimalkan risiko penyakit. Nah, contohnya kemarin waktu COVID-19, siapa yang tinggal ketahanan kesehatannya itu lebih bagus? Tentu mereka yang kelas-kelas elit seperti presiden, jelas itu kan. Terus ada pejabat-pejabat, para pengusaha itu kan mereka bisa tuh mengakomodir kebutuhan eksklusif yang khusus untuk melindungi diri mereka dari ancaman COVID-19. Nah, sedangkan orang-orang miskin, orang-orang menengah ke bawah itu kan mereka nggak punya banyak modal. Mereka lebih rentan, teman-teman sekalian kan. Nah, yang ketiga, kawasan hunian tertutup, kompleks perumahan mewah dengan sistem keamanan ketat untuk mengantisipasi risiko kriminalitas dan bencana alam. Ya jelas, sekarang kan banyak terjadi pencurian, perampokan kan. Itu kan risiko banget kan itu kan. Makanya kan sekarang kan muncul itu perumahan-perumahan mewah yang sangat eksklusif sekali kan untuk orang-orang tertentu saja yang dilapisi dengan berbagai sistem keamanan kan. Nah, itu kan hanya orang-orang tertentu saja tuh yang punya duit tuh yang bisa ke sana tuh, yang bisa menempati rumah yang sangat-sangat tertutup sekali tuh, sangat eksklusif. Yang keempat, destinasi liburan eksotis. Misalkan bepergian ke pulau-pulau terpencil atau tujuan-tujuan wisata eksklusif untuk menghindari risiko keramaian dan pencemaran. Nah, misalkan terjadi misalkan polusi udara nih di suatu daerah nih. Nah, ternyata orang-orang kaya ini bisa nih tanda kutip melarikan diri ya ke pulau-pulau atau tempat-tempat yang lebih yang lebih aman, yang lebih terjangkau, yang lebih mewah kan untuk berlindung diri dari ancaman polusi udara misalkan. Misalkan ada warga kaya nih tinggal di sebuah tempat nih yang terjadi polusi udara karena kebakaran hutan. Orang kaya ini kemudian bepergian ke Bali sampai polusi udara itu menurun. Nah, itu kan risiko yang bisa dikendalikan kan dengan modal orang-orang KSL kan itu kan. Yang kelima, misalkan ada teknologi canggih, mengadopsi teknologi terbaru seperti mobil otonom, sistem keamanan rumah pintar, atau untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kejahatan. Nah, sekarang kan risiko kecelakaan kendaraan itu kan juga semakin banyak teman-teman sekalian kan, dan tidak bisa diremehkan. Maka kemudian banyak kendaraan canggih kan yang anti bocor, anti hantaman, ya kan itu kan hanya bisa dibeli orang-orang kaya. Dengan perlindungan data pribadi menggunakan layanan keamanan cyber konsultan khusus untuk melindungi data pribadi dan risiko pencurian identitas. Nah, misalkan para pejabat-pejabat, orang-orang terkenal kan media sosial mereka kan sangat ramah sekali kan di hack kan, diretas kan. Maka mereka kemudian menyewa lah, membayar orang untuk memproteksi data pribadi mereka, entah di medsos, di data-data lain, di data digital yang lain, teman-teman sekalian. Yang ketujuh, sekolah atau universitas mahal. Misalkan ada orang tua yang kemudian menyekolahkan anaknya di sekolah yang sangat-sangat mahal sekali. Misalkan SPP-nya bisa sampai 25 juta. Tapi fasilitasnya bagus banget, teman-teman sekalian. Ditunjang dengan guru-guru yang lebih profesional dan kurikulum yang sangat-sangat memadai sekali. Itu untuk mengurangi risiko dari kegagalan pendidikan. Nah, itu kan hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya kan itu kan. Nah, itu beberapa contoh yang saya sebutkan ya tentang contoh risiko-risiko yang bisa dijadikan ladang bisnis teman-teman sekalian. Nah, itu. Sehingga jawabannya ya teman-teman ya. Kita kembali ke soal ya. Jawabannya adalah A teman-teman ya. Sisi positif
industrialisasi lebih banyak dirasakan golongan elit. Sisi positif itu kan ya tadi bisa dijadikan peluang ekonomi yang menguntungkan, tapi hanya dimonopoli oleh segelintir orang kaya. Nah itu teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita semoga tetap semangat teman-teman ya, semangat ya. Kita akan ke soal berikutnya tentang stratifikasi sosial. Tentang stratifikasi sosial. Nah, saya bacakan soalnya. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial terdiri dari A. Bojis dan proletar, B. Patron dan klien, C. Expert agent dan lay agent, D. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, atau E. Hak istimewa, status sosial, dan kekuasaan. Nah, mari kita bahas, kita kupas satu-satu teman-teman sekalian. Yang pertama, menurut Karl Marx, stratifikasi sosial terdiri dari borjuis dan proletar. Nah, borjuis itu ada pemilik modal, sedangkan proletar itu ada buruh teman-teman sekalian. Nah, hubungan keduanya itu diisi konflik karena adanya eksploitasi borjuis terhadap proletar. Misalkan mereka yang punya modal, punya kekuasaan itu kan bisa itu mengeksploitasi buruh secara seenaknya kan, entah dari sisi uang, modal, hak cuti, hak libur kan mereka dieksploitasi. Artinya terjadi dominasi kelas bos terhadap kelas proletar kan teman-teman sekalian. Upah pun dikasih rendah terhadap kelas buruh ini kan, tidak manusiawi sekali kan. Maka kemudian terjadi konflik antara buruh dan kelas pemilik modal ini kan. Yang kata Marx itu kan nanti menghasilkan revolusi. Nah itu. Yang kedua itu James Scott. Nah, stratifikasi sosial ini terjadi relasi patron dan klien. Patron itu adalah kelas penguasa sedang yang memiliki kekuatan instrumental untuk mengendalikan klien atau bawahannya. Nah contohnya misalkan kemarin waktu pemilu kan itu banyak serangan fajar. Artinya ketika beberapa jam menjelang pemilu atau pilpres ada tuh orang-orang dari calon presiden tertentu lah ya itu mengasih uang amplop kan supaya yang dikasih amplop itu bisa memilih pasangan yang calon presiden yang nanti akan dicoblos kan pada pemilihan pada pemilihan kemarin kan itu kan seperti itu. Artinya apa? Di sini terjadi relasi patron klien. Artinya kelas-kelas penguasa politik itu mempunyai kekuatan instrumental dengan uang, dengan fasilitas barang-barang untuk bisa mengendalikan masyarakat yang konstituen politik ya untuk bisa memilih calon tertentu atau partai politik tertentu. Nah itu kan terjadi hubungan patron klien kan seperti itu kan. Nah, itu teman-teman. Terus yang ketiga adalah Anthony Giddens. Kelas sosial terdiri dari expert agent dan lay agent. Expert agent itu kelas sosial dengan agensi kuat. Jadi agensi itu teman-teman itu peran sosial ya, peran atau tindakan sosial. Nah, misalkan dokter itu kan punya peran dan tindakan sosial yang sangat kuat sekali kan, sangat tinggi sekali dalam bidang kesehatan. Dan tanggung jawabnya juga sangat besar sekali. Otomatis gajinya juga besar. Otomatis status sosialnya juga besar teman-teman sekalian dibandingkan dengan pekerja kasar yang peran sosialnya tidak terlalu signifikan, yang tindakan sosialnya itu cuma ya itu aja kan. Tapi kalau dokter kan perannya kan sangat tinggi sekali. Nah itu kan makanya dokter itu expert agennya itu sangat-sangat tinggi sekali teman-teman sekalian. Yang misalkan juga hubungan antara dosen dan mahasiswa. Nah, dosen itu kan juga bisa dikatakan sebagai expert agen kan. Kalau misalkan nanti teman-teman kuliah nanti ya, dosen itu kan punya expert agen kan, karena tindakan sosialnya, peran sosialnya itu kan sangat tinggi sekali. Mengajar, penelitian, hibah riset, ya kan, terus mengisi yang untuk kepentingan birokrasi itu kan. Sedangkan mahasiswa itu kan mereka tugasnya belajar kan, urut sama dosen yang kadang-kadang menghasilkan ketimbangan relasi kuasa kayak itu. Yang berikutnya adalah Max Weber. Stratifikasi sosial menurut Weber itu karena adanya hak istimewa atau privilege, status sosial atau prestis dan kekuasaan atau power. Misalkan keluarga bangsawan memiliki hak istimewa dan status yang tinggi, sementara pengusaha kaya memiliki kekuasaan ekonomi namun kurang prestis sosial. Nah, contohnya misalkan keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai gubernur DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Artinya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan keluarganya kerabatnya itu kan lebih dominan kan dari aspek
status sosial dan hak istimewa kan. Sedangkan para pejabat ekonomi, para pengusaha ekonomi di Jogja yang bisa mengendalikan perkembangan pariwisata, mereka lebih menonjol di bidang ekonomi. Nah, jadi bedanya itu. Sedangkan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra adalah jenis stratifikasi sosial tertutup dalam masyarakat Hindu di India. Jelas, karena Brahmana itu kan ada kasta tertinggi, terdiri dari para pendeta dan para sirsian. Yang kedua itu Ksatria. Ksatria itu kan terdiri dari raja dan bangsawan. Waisya itu kan terdiri dari pedagang kan, pedagang menengah, petani-petani kaya kan. Sudra itu kan golongan terendah. Nah, itu kan terdiri dari budak, gelandangan ya kan. Meskipun di beberapa literatur menyebutkan ternyata golongan terendah itu ada pari atau apa namanya, saya lupa ya. Tapi secara umum kan ada 4 golongan ini kan di dalam masyarakat India yang stratifikasi sosialnya tertutup sekali. Artinya artinya status sosial itu kan ditentukan karena status sosial atau kelahiran kan, seperti itu teman-teman sekalian. Itu jadi kita lihat di konteks soal. Maka jawabannya adalah yang teman-teman ya, hak istimewa, status sosial, dan kekuasaan. Oke, kita beralih ke soal berikutnya teman-teman ya. Tentang masyarakat Majemuk. Oke, sebelum kita belajar masyarakat Majemuk, adakah yang mau bertanya? Silakan lewat raise hand atau chat. Saya silakan dulu teman-teman sekalian. Ada? Silakan. Ada yang mau bertanya lewat raise hand atau lewat chat, kolom chat boleh, silakan. Ada tidak? Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Monggo, saya persilakan. Waktu kita masih 30 menit ya. Oke. Tadi ya, kita lanjut aja ya. Siap. Oke, teman-teman, kita belajar tentang masyarakat Majemuk, teman-teman sekalian. Oke, kita ke soalnya ya. Nah, salah satu penyebab terjadinya konflik pada masyarakat Majemuk adalah adanya sifat etnosentrisme yang timbul karena satu, kebudayaan suku bangsawan lebih tinggi daripada kebudayaan sendiri. Yang kedua, masyarakat memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, kebudayaan suku bangsa sendiri lebih unggul daripada kebudayaan suku bangsa lain. Menempatkan kebudayaan kelompok lebih unggul daripada kebudayaan kelompok lain. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kita bahas ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, dalam masyarakat Majemuk yang terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, politik, kebudayaan, ras, gender, itu sangat-sangat rawan sekali terjadi konflik sosial. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama bisa karena adanya perbedaan individual. Artinya konflik itu terjadi dalam sebuah pertemanan atau keluarga karena perbedaan pendapat, keinginan, atau tujuan masing-masing individu. Ya, misalkan ada 3 orang sahabat dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda juga. Ini kan rawan sekali, teman-teman sekalian. Jadi konflik individual kan. Satu punya pandangan seperti ini, satu punya pandangan seperti ini, satu punya pandangan yang lain lagi. Nah, itu kan sangat rawan sekali terjadi konflik antara 3 orang ini kan. Nah, itu kan perbedaan individual, konflik individual kan, antar individu. Yang kedua, bisa juga karena perbedaan kebudayaan, teman-teman sekalian. Karena adanya 2 faktor. Yang pertama itu etnosentrisme, menganggap kebudayaan sendiri itu lebih unggul dari yang lain. Contohnya konflik antara kelompok mayoritas dengan minoritas di suatu wilayah karena masa kebudayaannya lebih baik. Ya, misalkan di sebuah daerah ada kelompok suku A dan suku B. Suku A ini ternyata mayoritas, menganggap suku A ini lebih baik daripada suku yang minoritas, maka terjadi etnosentrisme kan. Yang berikutnya adalah primordialisme, menganggap kelompok sendiri itu lebih unggul daripada kelompok lain. Contohnya konflik antar suku di Papua karena sentimen primordialisme. Ya, ini kan lebih kebentukan ya, konflik horizontal ya, antar suku ya kan, antar agama misalkan, atau antar kebudayaan kan, yang menganggap kelompoknya lebih baik kan, seperti itu kan. Nah, itu kan itu kan mencerminkan adanya sebuah fakta bahwa ternyata masyarakat Majemuk itu kan rawan sekali konflik. Nah, teman-teman sekalian, kalau di dalam soal-soal itu kan biasanya menjebak, yang membuat kita tuh harus membedakan mana nih yang termasuk etnosentrisme, mana yang termasuk primordialisme. Saya jelaskan perbedaan teman-teman. Kalau primordialisme itu
kelompoknya lebih diunggulkan. Kelompoknya ya. Kalau etnosentrisme itu kebudayaannya yang diunggulkan. Nah, biasanya teman-teman sekalian, primordialisme itu adalah awal dari etnosentrisme teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kelompoknya itu sudah menganggap dia itu kelompoknya lebih unggul, lebih bagus, maka otomatis dia itu akan menganggap kebudayaan kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok lain. Nah, itu kan seperti itu. Maksudnya adalah perbedaan kepentingan. Contohnya adalah konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal terkait pembangunan pabrik yang berpotensi merusak lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, uh, misalkan ada sebuah pembangunan pabrik nih di sebuah di sebuah tempat nih, ternyata tidak diprotes sama masyarakat karena menimbulkan pencemaran udara, pencemaran lingkungan. Tapi perusahaan itu mengklaim nanti saya akan memberikan CSR, ganti rugi yang baik, tapi masyarakat tetap tidak percaya, terjadi konflik kepentingan. Artinya di satu sisi masyarakat itu kan lebih mementingkan apa kan, lebih mementingkan kehidupannya yang lama kan daripada harus berubah karena adanya faktor pembangunan pabrik misalkan. Tapi pengelola pabrik juga bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai prosedur gitu. Nah, itu kan terjadi konflik kepentingan teman-teman sekalian itu. Yang berikutnya adalah perubahan sosial yang terlalu cepat. Yang pertama karena adanya perbedaan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Contohnya konflik antara pekerja konvensional dan pekerja digital akibat perubahan teknologi yang cepat. Contohnya konflik antara ojek konvensional dan ojek Gojek ya atau ojek online ya, itu kan terjadi karena adanya yang satu itu tidak paham teknologi, yang satu itu lebih pekat terhadap teknologi teman-teman sekalian. Nah, itu. Terus keguncangan akibat perubahan nilai norma dan kebudayaan, misalkan konflik generasi tua dan muda yang dalam menghadapi perubahan hidup yang cepat. Ya karena memang generasi Z ya, atau dan juga termasuk generasi milenial itu kan mereka lebih pekat terhadap perubahan sosial kan, lebih pekat terhadap perubahan kehidupan, sehingga itu menimbulkan konflik dengan generasi yang di atasnya kan, karena perbedaan kehidupan dan pandangan budaya kan seperti itu. Nah, mari kita identifikasi soalnya teman-teman sekalian. Nah, salah satu penyebab terjadinya konflik pada masyarakat majemuk adalah adanya sifat ekosentrisme. Satu, kebudayaan suku bangsa sendiri lebih tinggi daripada kebudayaan sendiri. Kebudayaan suku bangsa lebih tinggi daripada kebudayaan sendiri, salah ya. Masyarakat memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan, salah. Kebudayaan suku bangsa sendiri lebih unggul dibanding daripada kebudayaan suku bangsa lain. Nah, ini agak benar juga ini. Terus yang keempat, menempatkan kebudayaan kelompoknya lebih unggul daripada kebudayaan kelompok lain. Ini juga betul. Tapi kan di opsi kan tidak ada pilihan 3 dan 4 kan. Adanya karena yang 3 ini pasti gandengan dengan 1 dan 2. Maka otomatis yang 3 ini tidak kita lakukan walaupun itu benar kan. Maka yang lebih memungkinkan adalah jawaban D teman-teman. Hanya 4 yang benar. Menempatkan kebudayaan kelompoknya lebih unggul daripada kebudayaan kelompok lain. Nah, jadi jawabannya D teman-teman ya, hanya 4 yang benar. Nah, sekarang kita belajar tentang penelitian teman-teman sekalian. Penelitian. Nah, jenis penelitian nih. Saya bacakan soalnya teman-teman. Jenis-jenis penelitian dapat dilihat dari tujuannya, yaitu yang pertama adalah basic dan applied. B adalah historic, survei, dan eksperimen. C adalah alam dan sosial humaniora. D adalah budget dan silang. D adalah deskriptif dan ekspanasi. Nah, mari kita bedah satu persatu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, penelitian berdasarkan tujuannya itu kan ada 2. Penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, penelitian dasar itu bertujuan itu apa? Menemukan dan mengembangkan teori-teori yang baru. Ini perhatikan yang saya garis bawah ini. Menemukan dan mengembangkan teori-teori baru, serta memperluas pengetahuan mendasar tentang suatu fenomena atau subjek tertentu. Nah, penelitian ini umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan aplikasi praktis jangka pendeknya. Tujuannya kan emang untuk mengembangkan pemahaman konseptual. Nah, misalkan dalam fisika misalkan ada teori, ada apa ya? Ada uji coba mengenai teori baru nih. Apakah teori fisika ini pas nggak nih dengan struktur atom nih? Atau misalkan dalam biologi misalkan apakah perilaku primaterial itu sesuai dengan habitatnya dalam pengetahuan konteks biologi secara umum kan? Atau ada penelitian yang mengidentifikasi gen-gen baru yang terlibat dan pengembangan penyakit tertentu, pengamatan yang nanti disosialisasikan
dibuat bukunya, dibuat teorinya lagi. Kalau dalam sosiologi teman-teman sekalian, nah ini saya jelaskan ya, kalau dalam sosiologi ada juga misalkan apakah teorinya Karl Marx tentang hubungan eksploitasi buruh dan eksploitasi bosis terhadap buruh, apakah berlaku juga dalam konteks masyarakat digital? Apakah pekerja-pekerja digital itu juga tereksploitasi dengan adanya kaum borjuis misalkan? Itu kan ada semacam pengembangan teori-teori yang lebih kekinian kan dalam perspektif Karl Marx kan seperti itu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan penelitian terapan. Nah, perhatikan yang saya garis bawah ini. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan solusi praktis atas masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari industri atau masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan teman-teman dari penelitian dasar untuk diterapkan dalam konteks tertentu. Jadi tidak hanya untuk mengubah atau mengembangkan teori ya, tapi memang untuk menciptakan sesuatu yang nyata, yang lebih praktis, yang dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Misalkan penelitian tentang pengembangan obat baru. Penemuan obat baru itu kan tidak hanya sekedar teori teman-teman, tapi juga obatnya dibuat, dirancang, diramu untuk kemudian nanti diaplikasikan untuk mengatasi penyakit teman-teman sekalian. Kemudian penelitian untuk membuat atau merancang bangunan material yang tahan gempa itu kan memang betul-betul dibuat, tidak hanya sekedar pengetahuan saja kan. Ya kalau hanya sekedar pengetahuan saja kan nanti tidak akan muncul bangunan anti gempa. Kemudian penelitian untuk meningkatkan metode pembelajaran di kelas berdasarkan teori pendidikan. Nah itu kan kalau diterapkan kan akan menghasilkan manfaat bagi pelajar kan. Kalau dalam sosiologi ada misalkan pengembangan metode tentang penelitian di dunia digital. Misalkan penelitian tentang SNA atau social network analysis, penelitian tentang analisis jaringan sosial. Nah, itu kan ada juga dalam sosiologi seperti itu. Nah, gunanya kan untuk melakukan praktik penelitian, pengamatan terhadap perkembangan jaringan di media sosial dan dampaknya seperti apa. Nah, itu. Kemudian kita ke bagian berikutnya. Kelanjutan. Nah, kalau histori, survei, dan eksperimen itu merupakan jenis penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Nah, seperti itu kan kita mengumpulkan data-data dari sejarah nih, entah itu catatan, artefak, prasasti. Misalkan penelitian tentang perkembangan kerajaan-kerajaan lampau ya, yang nanti kita bisa mengamati dari prasasti, dari bangunan-bangunan bersejarahnya seperti itu. Kemudian ada penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara kepada responden. Artinya misalkan penelitian suatu perusahaan untuk menilai apakah produknya itu memberikan kepuasan, maka sebagai kuesioner atau survei teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian juga kemudian ada misalkan ada penelitian tentang tentang eksperimen. Penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang darinya itu kita bisa mengumpulkan data ya, mengumpulkan data dengan memanipulasi variabel dan kemudian kita bisa mengamati hasilnya teman-teman sekalian. Nah, kemudian dari hasilnya itu kemudian kita bisa melakukan eksperimen nih. Jadi dengan mengumpulkan data dan memanipulasi variabel dan mengamati hasilnya. Misalkan eksperimen pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Artinya ketika seorang peneliti biologi itu kemudian mengumpulkan data-data tentang tentang pepohonan, tanaman, kemudian mereka itu melakukan eksperimen apakah misalkan dikasih pupuk ini apakah pertumbuhannya akan semakin bagus ataukah semakin tidak bagus. Ini itu kan termasuk juga salah satu penelitian eksperimen teman-teman sekalian itu. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian alam dan sosial humaniora, merupakan jenis penelitian berdasarkan bidang ilmunya. Nah, penelitian alam itu kan mencakup penelitian di bidang sains, teknik, dan alam seperti fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Contohnya penelitian tentang reaksi kimia dalam proses fotosintesis teman-teman sekalian. Nah, misalkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang gen hewan, penelitian tentang perkembangan gen manusia itu kan juga bagian dari penelitian alam juga kan. Terus penelitian sosial humaniora, artinya penelitian di bidang-bidang sosial humaniora seperti sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah dan lain-lain. Nah, penelitian ini tentang pengaruh media sosial terhadap, misalkan contohnya penelitian pengaruh media sosial terhadap interaksi remaja.
Atau misalkan penelitian tentang apa ya? Tentang perkembangan kota-kota terhadap kemenangan remaja itu kan juga bagian dari penelitian sosial juga kan. Bagian dari penelitian sosial humaniora teman-teman sekalian. Yang ketiga ya, yang bagian berikutnya. Yang bagian berikutnya adalah penelitian deskriptif dan eksplanasi. Merupakan jenis penelitian berdasarkan cara analisis. Kalau deskriptif teman-teman sekalian itu analisisnya itu sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau objek secara sistematis. Contohnya penelitian yang mendeskripsikan kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Misalkan apakah wilayah A itu dengan adanya pembangunan kota itu apakah kemiskinannya itu semakin berkurang atau justru semakin meningkat. Nah itu kan nanti digambarkan itu kan, mendeskripsikannya seperti apa. Yang kedua itu eksplanasi, penelitian yang menganalisis hubungan, pengaruh atau penyebab suatu fenomena. Misalkan teman-teman meneliti tentang bagaimana pengaruh atau dampak dari sebuah apa ya perkembangan media sosial terhadap kemungkinan remaja itu terjebak dalam apa aktivitas seksual yang menyimpang. Itu kan termasuk juga bagian dari penelitian eksplanasi teman-teman sekalian. Nah sekarang kita identifikasi soalnya teman-teman. Nah, jenis-jenis penelitian dapat dilihat dari tujuannya yaitu satu basic dan applied. Nah itu betul jawabannya A ya. Terus historik survei eksperimen tadi berdasarkan pengumpulan data. Alam dan sosial humaniora berdasarkan bidangnya ya. Butuh dan silang itu setahu saya itu bukan termasuk penelitian teman-teman, tapi itu apa ya lebih kepada ukuran bumi ya dalam ilmu geografi itu. Ya. Kemudian deskriptif dan eksplanasi termasuk penelitian berdasarkan cara menganalisis. Jadi jawabannya A teman-teman ya itu. Kita ke soal berikutnya. Dua soal terakhir ya kita habiskan. Nah, tetap semangat teman-teman ya menjelang siang ini. Nah, oke, kita belajar masyarakat multikultural. Kita ke soal. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok sosial. Dua, memiliki pelembagaan struktur sosial ke dalam lembaga non-komplementer. Tiga, terjadinya pengembangan konsensus. Empat, terjadi relatif terjadi konflik. Lima, secara relatif terjadi integrasi tumbuh karena paksaan dan ketergantungan di bidang ekonomi. Yang enam, tidak adanya dominasi politik. Manakah yang termasuk masyarakat multikultural menurut Vandenberg ya? Nah, mari kita kupas satu persatu. Nah, pembahasan. Jadi, teman-teman sekalian, karakteristik masyarakat multikultural menurut Vandenberg itu ada 6. Pertama itu terjadi segmentasi ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai subkebudayaan yang berbeda. Misalkan masyarakat Batak, Minangkabau, Jawa, Bugis, dan lain-lain itu mempunyai kebudayaan yang berbeda, mempunyai adat istiadat yang berbeda, mempunyai pola kelembagaan yang berbeda, seperti bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Jadi sulit nyatu ya teman-teman ya. Kemudian mempunyai struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang sifatnya non komplementer. Artinya dalam masyarakat yang terpolarisasi secara etis, seringkali terdapat lembaga-lembaga seperti sekolah, rumah, ibadah, atau bahkan organisasi yang terpisah berdasarkan kelompok etnis. Nah, misalkan di Kota Jogja itu kan banyak asrama-asrama mahasiswa kedaerahan. Ada asrama mahasiswa Kalimantan Timur, asrama mahasiswa Jawa Timur, asrama mahasiswa Aceh misalkan. Itu kan bentuk dari sebuah struktur sosial kan yang non komplementer kan itu kan. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai yang bersifat mendasar. Karena kan dalam setiap budaya itu kan punya perbedaan mendasar kan, entah dari aspek gender, dari aspek hukum, dari aspek ekonomi, maka sulit untuk dikembangkan konsensus atau integrasi. Ya sama sih dengan sifatnya non komplementer itu kan bisa terjadi integrasi kan. Yang keempat, relatif sering mengalami konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jelas ini, misalkan apalagi Indonesia ya yang kaya akan budaya dan agama kan, suku, etnis, bahasa kan sangat aman sekali terjadi konflik sosial. Kemudian integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan rasa saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Nah, contohnya apa ya? Ya mohon maaf, misalkan orang Jawa kan sentimen terhadap orang Cina, Tionghoa kan masih sangat sangat tinggi sekali kan. Tapi kan misalkan orang Jawa itu mau kerja di orang Cina, gajinya tinggi apa? Iya.
nanti terjadi konflik budaya, enggak. Maka orang Jawa ini walaupun sentimennya kuat terhadap orang Tionghoa, tapi kalau dia tuh kerja sama orang Tionghoa, ya dia akan nurut aja tuh. Artinya orang Tionghoa ini kan bisa memiliki otoritas kan untuk memaksakan apa ekonominya terhadap budaya Jawa. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Misalkan di Australia, sebenarnya Australia itu kan sukunya kan aborigin teman-teman ya. Tapi kan karena adanya faktor penjajahan, hanya didominasi oleh kulit apa ras kulit putih atau Eropa. Maka sebenarnya orang Australia itu bukan orang original, tapi orang-orang yang datang dari Eropa kan. Warga aboriginnya kan semakin berkurang kan, dan mereka nggak berkulit putih kan. Jadi ada 6 nih, mari kita identifikasi ke soal. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok sosial. Nah, itu betul ya. Jadi kalau ada jawaban yang satu salah ya, Aceh salah ya. Yang ditanyakan yang bukan menurut Van den Berge. Terus yang kedua itu memiliki pembagian struktur ke dalam lembaga-lembaga yang non-komunitas betul juga. Jadi A, C, D salah ya, karena ada unsur 2 nih, tinggal B sama E nih. 56 atau 36 nih, yang nomor 5. Secara relatif, integrasi tumbuh karena paksaan dan ketergantungan ekonomi betul juga. Maka jawabannya yang tepat E ya. Terjadi pengembangan konsensus itu salah. 6, tidak adanya dominasi politik itu juga salah. Jawabannya yang E ya, teman-teman ya. Yuk, kita ke soal terakhir, teman-teman. Nah, soal terakhir ya. Tentang pola sosialisasi dalam keluarga. Saya baca dengan soalnya. Secara hubungan orang tua dengan anak yang akan menentukan proses sosialisasi serta perkembangan kepribadiannya adalah A1, pola menerima menolak, 2, pola demokrasi otokrasi, 3, pola memiliki melepaskan, 4, pola paternalistik dan otokrasi. Nah, coba kita bahas satu persatu teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau dalam sebuah perkembangan sosialisasi dalam sebuah keluarga yang nantinya itu bakal menentukan perkembangan psikologi anak, maka harus ada keseimbangan antara pola satu dengan pola yang lain itu kan. Misalkan pola menerima dan menolak. Pola menerima itu apa? Pola menerima itu kan menerima kehadiran anak dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan dukungan. Coba perhatian saya garis bawah ya. Misalkan dengan memuji prestasi anak atau dengan memenuhi kebutuhan anak. Yang kedua itu menolak, pola menolak. Artinya orang tua itu menolak kehadiran anak, acuh tak acuh, atau bahkan mengabaikan anak. Contohnya tidak merespon panggilan anak, atau tidak menanggapi cerita anak, atau tidak peduli dengan kebutuhan anak. Artinya teman-teman sekalian, pola menerima menolak ini harus seimbang teman-teman sekalian. Tidak boleh yang apa ya, artinya begini, misalkan nih, pola menerimanya itu 80% atau lebih dominan daripada pola menolak, itu kan juga agak bahaya juga kan. Karena kalau terlalu dominan pola menerima, anak nanti jadi manja, jadi tidak mau bertanggung jawab kan. Begitu pula kalau pola menolaknya itu lebih dominan 80% misalkan, itu nanti anak jadi otoriter, jadi apa, pembangkang, nggak nurut kan, seperti itu kan. Maka idealnya kan misalkan yang pola menerima ini kan 60%, yang pola menolak itu kan 40%, atau 50-50 lah, 50-50 lah, supaya terjadi perkembangan yang seimbang pada diri anak itu. Yang kedua sama juga sih, pola demokrasi dan otokrasi. Pola demokrasi itu kan, itu yang saya garis bawah, yang melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat anak, dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Ya sama dengan pola menerima kan. Pola otokrasi juga sama, mengedepankan keputusan secara sepihak, membiarkan apa yang kaku dan cenderung otoriter. Sama dengan pola menolak. Begitu pula dengan pola memiliki. Orang tua itu tercenderung overprotective, membatasi ruang gerak, dan sulit melepaskan anak untuk mandiri. Sama dengan otokrasi dan menolak itu tadi kan. Pola melepaskan, nah itu kan lebih memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab pada anak kan. Maka dua hal ini yang kelihatannya berseberangan, tapi sebenarnya sangat membantu keseimbangan perkembangan anak gitu. Coba kita identifikasi di soal ya. Satu, pola menerima menolak betul. Pola demokrasi otokrasi betul. Pola memiliki melepaskan juga betul. Nah, yang keempat ini teman-teman, pola paternalistik otokrasi. Paternalistik itu juga sama dengan tadi otokrasi, dengan apa ya? Dengan yang overprotective kan. Artinya kalau yang empat ini kan hanya pada satu arah saja kan. Nah, kalau 100% itu paternalistik otokrasi, anak nanti jadi budak. Anak nanti diperlakukan tidak lagi sebagai manusia. Nah, itu kan bahaya banget kan.
Maka diperlukan pola-pola yang sejajar kan itu kan. 1, 2, dan 3. Jawabannya A, teman-teman. Gitu. Oke, karena waktunya masih ada 10 menit, saya persilakan teman-teman untuk berdiskusi boleh, mengkritik juga boleh, silakan. Bertanya juga boleh, ada nggak nih? Silakan, saya tunggu. Masih 10 menit, saya tunggu teman-teman. Silakan. Ada nih. Oke, masyarakat multikultural ya, siap. Oke, yang ini, masyarakat multikultural. Tadi siapa yang bertanya ya? Ada siapa tadi ya? Ada Arya Setia. Silakan Arya Setia, ada yang mau ditanyakan terkait 6 ciri masyarakat multikultural nih menurut Van den Berge. Silakan. Teman-teman yang lain boleh bertanya nih, mumpung masih 10 menit ini. Soalnya saya sampai jam 12 ini. Silakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau teman-teman yang mau tanya soal lain yang di luar yang kita bahas boleh juga, silakan. Mumpung waktunya masih apa ya, masih 10 menit, 10 menitan ya ini ya. Atau mengkritik juga boleh, protes juga boleh, silakan. Saya mau tanya Kak tentang subkebudayaan. Apa perbedaan dari subkebudayaan dan kebudayaan utama? Jadi gini, aja setia ya, atau teman-teman yang lain. Jadi kebudayaan itu, kalau yang dinamakan sebagai kebudayaan utama itu ada skop besarnya, atau payung hukumnya itu loh, payung hukumnya, atau dikatakan sebagai induknya itu teman-teman sekalian. Misalkan loh ya, kebudayaan tentang bahasa Jawa. Nah, sub-sub kebudayaan itu nanti bisa mencakup apa sekolah yang mengajarkan, bisa mencakup kurikulum pembelajaran bahasa Jawanya, bisa mencakup apa tingkatan bahasa Jawanya, bisa mencakup apa namanya itu cara berinteraksinya bagaimana. Itu kan sub kebudayaan kan itu kan. Artinya kebudayaan utama itu lebih ke induknya ya. Kalau sub kebudayaan itu kan lebih ke bagian-bagian kecilnya itu teman-teman sekalian. Misalkan contoh lainnya itu adalah kebudayaan apa ya misalkan ya kebudayaan Melayu misalkan. Nah, itu kan kebudayaan utama kan. Sub-subnya apa? Bisa mencakup lembaga sosialnya, bisa mencakup pakaian-pakaian adatnya, bisa mencakup bahasa Melayunya, bisa mencakup kesenian Melayunya. Nah, itu kan sub-sub itu, seperti itu. Itu ya ada ya. Atau teman-teman yang lain boleh bertanya silakan. Silakan masih ada waktu 10 menitan ya. Silakan. Ayo teman-teman yang lain monggo-monggo silakan bertanya. Silakan, silakan. Saya tunggu sampai ya jam 11.57 ya. Atau 11.58 ya. Monggo-monggo silakan. Yang ngomong kritik juga boleh atau menanyakan suatu fenomena sosial yang sedang berkembang saat ini juga boleh. Kita diskusi anak sosiologinya, boleh silakan. Tinggal berapa orang ya? Misalkan Kak Mia Lestari ada yang bertanya nggak? Atau Kak siapa nih? Kak Menanti, Kak Pusparani, atau Kak Rin, atau Kak Yola, ada yang mau ditanyakan silakan. Atau Kak Akita, Kak Enjang, boleh silakan bertanya. Ngomong kita masih ada waktu beberapa menit.
Yuk, silakan yuk. Masih ada sekitar 6 menitan, 7 menit. Oh, sifat struktur sosial. Bentar ya. Sifat struktur sosial. Sifat struktur sosial. Bentar. Sifat struktur sosial. Kalau struktur sosial itu teman-teman itu sifatnya itu abstrak ya. Abstrak. Maksudnya apa ya? Tidak bisa dijabarkan secara konkret ya. Tidak selalu bisa dijabarkan secara konkret ya. Abstrak itu kan. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang di dalam sebuah struktur sosial itu yang bisa memahaminya. Misalkan apa ya? Misalkan struktur sosial tentang keagamaan misalkan. Agama itu kan mengajarkan tentang moralitas, tentang apa ya, tentang kehidupan yang berdasarkan kitab suci kan. Kemudian mengajarkan tentang apa, tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan. Itu kan semuanya kan hampir abstrak kan, dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di dalam struktur keagamaan itu. Seperti itu teman-teman sekalian. Misalkan cara dia itu berinteraksi bagaimana, cara dia itu mengaktualisasikan itu bagaimana, cara lembaga agama itu menghadapi perubahan itu bagaimana, itu kan seperti itu. Atau bagaimana ketika struktur keagamaan itu mengalami kegoncangan misalkan, bagaimana cara memperbaikinya. Nah itu kan bagian dari sifat struktur sosial juga kan. Pertama bisa abstrak, yang kedua bisa mengalami perubahan itu kan. Dan yang ketiga dipahami oleh para anggota-anggotanya seperti itu. Nah itu ya Kak Isamat ya. Silakan yang lain teman-teman yang lain. Jadi struktur sosial enggak apa tidak selalu bersifat dinamis ya Pak? Ya tidak selalu bersifat dinamis Mas. Tergantung konteks masyarakatnya. Misalkan masyarakat di suku Baduy dalam kan, itu kan sangat tertutup sekali kan. Artinya struktur sosialnya kan ya gitu-gitu aja, tidak mengalami perubahan sama sekali. Beda dengan apa struktur sosial di masyarakat kota, misalkan lembaga ekonomi, struktur ekonominya itu kan pasti sangat berubah sekali kan, dari cara bekerja, dari pengetahuan ekonomi, dari apa strata ekonomi itu pasti sangat berkembang sekali tuh. Itu seperti itu. Jadi tergantung konteks masyarakatnya seperti apa. Kalau di masyarakat heterogen, struktur sosial itu pasti berubah, cenderung lebih berubah, lebih mudah berubah ya. Tapi kalau di desa-desa apalagi yang terpencil tuh apa struktur sosialnya itu sangat sulit sekali berubah. Itu Mas Faiz. Ada yang mau ditanyakan Mas atau Mbak silakan. Silakan. Kita kita endingnya 11.58 ya, biar pas sesuai jamnya ya. Atau 11.59 aja ya. 11.59 lah ya. 11.59. Nah, tutup ya, 11.59. Silakan yang lain mau bertanya atau Mas Ali Samad boleh bertanya lagi. Nah, silakan. Kita sampai 11.59 ya. Masih ada 3 menit ini. Silakan. Ayo. Monggo teman-teman silakan bertanya. Silakan. Ya. Ini Pak, ada Pak. Ya, silakan. Soalnya lapisan sosial tidak lepas dengan kaitannya dengan struktur sosial. Dalam masyarakat dinamis, pelapisan sosial selalu identik dengan apa? Lalu identik dengan perubahan-perubahan kalau dalam masyarakat dinamis itu kan. Stratifikasi sosial itu kan. Artinya kan kalau dalam masyarakat yang dinamis, apalagi masyarakat liberal, itu kan stratifikasi sosialnya itu kan terbuka sekali kan itu kan. Sangat terbuka sekali itu. Jadi mobilitas sosialnya juga sangat terbuka sekali, ya kan seperti itu. Jadi dinamis itu berarti stratifikasi sosial itu cenderung mudah berubah kan. Misalkan orang yang tadinya itu orang miskin bisa jadi orang kaya kalau dia mau bekerja kan.
karena dia punya kesempatan yang setara itu. Atau bisa juga orang kaya itu jadi miskin karena kalau dia itu pekerjaannya itu terlalu ekstrim kan, melanggar norma misalkan, seperti itu. Ya, Pak. Dua menit lagi ya teman-teman ya, kita closing ya. Ayo silakan, masih 2 menit nih, silakan. Mari silakan. 1 menit lagi ya teman-teman ya. 1 menit lagi nih. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit. Oke teman-teman ya, kita closing ya pembahasan diskusi kita ya, karena waktu saya juga dibatasi sampai jam 11 sampai jam 12 ya. Terima kasih ya atas partisipasi teman-teman ya. Semoga teman-teman sukses selalu ya dan diterima di PTN Fakultas yang teman-teman idamkan. Semoga teman-teman bisa lebih sukses lagi. Dan terkait sosiologi, silakan teman-teman follow ya IG sosiologi_ID. Itu yang mengelola saya sebagai kontributor dan teman-teman yang lain. Nanti teman-teman bisa memahami berbagai macam isu sosial dari pendalaman teori dan metode. IG sosiologi_ID yang sekarang followernya itu ada 22,7 orang, 22,7 ribu orang gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga sukses selalu teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, saya closing ya teman-teman ya.